terpaksa menikah. Bab 9. Sam senang sebab ia akan mendapatkan seorang wanita komplit dengan calon bayi. Lalu untuk Brian, bocah tampan ini pun akan mendapatkan ibu seperti yang dia inginkan. Namun Sam juga ragu, mungkinkah ia tahan tidak menyentuh wanita cantik ini? Hanya melihatnya saja, jiwa mesumnya langsung bangkit. Lalu bagaimana jika setiap hari mereka bertemu? Mungkinkah ia akan tetap bisa menjaga hasratnya? Astaga, ini adalah siksaan yang indah untuk seorang Sam. Sam ternyata sungguh serius untuk menjaga Neni. Selepas mereka makan malam, Sam sendiri yang mengantar Neni pulang. Tidak lupa, Sam juga mengajak Brian serta agar suasana di mobil tidak mencekam. Sam tahu kalau Neni tentu masih merasa risih kalau hanya ada mereka berdua di dalam mobil. Beberapa menit berlalu. Akhirnya mobil yang dikendarai oleh Sam pun sampai di rumah Indri, rumah di mana Neni tinggal. Apakah kamu punya keluarga yang bisa kita jadikan saksi nikah kita besok? Tanya Sam. Ada, nanti adik dari papaku yang akan datang. Apa itu harus? Tanya Neni pada calon suaminya. Ya, itu wajib. Itu syarat wajib nikah kan? Oh iya, kamu mau minta mahar berapa? Tanya Sam lagi. Neni mengangkat wajahnya. Jantung Neni berdetak sangat kencang sekarang. Neni benar-benar merasa dilamar. Neni gugup, sangat gugup. Bahkan lebih gugup dari pertama kali ia mengungkapkan kejujurannya sore tadi. Apakah aku pantas meminta itu? Tanya Neni tiba-tiba merasa diri tidak pantas. Apa yang terjadi pada kita bukan keinginan kita, melainkan rencana busuk orang lain. Tak ada sedikit pun aku menganggapmu wanita murahan. Meskipun aku sering marah-marah gak jelas sama kamu. Tentu saja kamu pantas untuk meminta mahar, jawab Sam serius. Neni tersenyum dan merasa salah tingkah. Dia masih bingung bagaimana harus bersikap. Aku minta semampumu saja. Aku ikhlas berapapun yang kamu kasih. Sudah ya, aku masuk dulu. Kasihan Brian juga, dia pasti ngantuk, ucap Neni kemudian. Neni tidak tahu mengapa ia jadi gugup begini. Sungguh, perlakuan Sam sangat berbeda dengan perlakuan Rudy kepadanya. Sikap Sam ternyata lebih detail dan peduli pada masalah yang seharusnya dia bisa saja abaikan. Toh, Neni juga tidak membutuhkannya. Oke, baiklah aku pamit. Tolong kasih aku tahu alamat ommu ya, biar besok aku sendiri yang menjemputnya ke sana, jawab Sam lagi. Lagi-lagi Neni dibuat tak bisa berkata-kata oleh Sam. Lagi-lagi pria ini menunjukkan sikap yang tidak Neni duga. Sungguh Neni tak menyangka jika Sam adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Neni pun mengeluarkan sebuah memo dan menuliskan alamat serta nomor telepon omnya, lalu menyerahkan kertas itu pada Sam. Dalam perjalanan pulang, Sam teringat kembali momen pertemuannya dengan Neni. Kenyataannya banyak sekali momen yang tidak ia sangka, namun bisa membuatnya berbunga. Sam tidak menyesali keputusannya setuju menikah dengan Neni. Sam justru sangat berbahagia karena Neni mau menikah dengannya dan menjadi ibu untuk Brian. Berbeda dengan Neni,
Pernikahan ini memang bukanlah pernikahan yang Neni inginkan. Karena pernikahan ini harus tetap terjadi. Sebab di dalam rahimnya ada calon bayi yang tidak berdosa. Sam sungguh pria aneh yang bisa membuat Neni bingung. Bagaimana tidak? Pria ini selalu berbicara kasar dan sering menindasnya dengan kata-kata. Sedangkan di sisi lain, ia sangat manis dan romantis. Bahkan tanpa Neni duga, Sam sangat peduli dengan hal-hal kecil. Indri, menurutmu apa Sam benar-benar serius mau menikahiku? Apa kamu tidak curiga dengan pria itu? Bisik Neni pada sahabatnya. Kamu kenapa sih? Masa calon suaminya, masa iya dikatain begitu? Jawab Indri heran. Mau seburuk apapun dia tetap suamimu, Nen. Jodoh yang dikirim Tuhan untukmu, paham? Ucap Indri kemudian mengingatkan. Begitukah? Tanya Neni. Bukan Neni tidak tahu itu semua. Namun ia masih belum bisa menerima apa yang telah terjadi antara dirinya, mantan suami, dan juga Sam. Kamu juga harus bersyukur, Nen. Keinginanmu untuk memiliki anak juga telah dikabulkan. Malah langsung dapat 2. Ada Brian dan juga bayi ini. Ucap Indri lagi. Neni diam. Lalu menatap Sam yang sedang mengobrol dengan om dan tantenya. Neni sangat bersyukur. Sebab Sam begitu lembut dan sopan memperlakukan mereka. Sangat berbeda dengan Rudy yang cuek dan banyak tak peduli dengan keluarganya. Akhirnya penghulu yang hendak menikahkan mereka pun datang. Semua syarat wajib nikah telah dipenuhi. Tak menunda waktu lagi, ijab kabul pun dimulai. Teriakan kata sah dan tepuk tangan para saksi menandakan bahwa mulai detik ini Neni telah sah menjadi istri Sam. Sam dan Neni menyapa para saksi yang hadir di acara ini. Yang mereka lakukan adalah pertama kali menyapa om dan tante Neni yang sudah rela jauh-jauh datang dari luar kota untuk menjadi wali nikah Neni. Selamat sayang, semoga pernikahanmu yang kedua ini kamu lebih bahagia. Semoga ini jadi pernikahanmu yang terakhir. Semoga langgeng sampai kakek nenek, ucap tante dari Neni. Terima kasih tante, sudah jauh-jauh datang ke sini, jawab Neni penuh haru. Di hadapan para tamu undangan, Neni tersenyum senang. Meskipun senyuman itu masih membawa tangis. Tangis haru yang menyesakkan dada. Sebab dalam suasana haru ini, ingatan Neni teringat pada almarhum kedua orang tuanya pun muncul. Ditambah Neni juga teringat tentang janji manis Rudy yang dulu berjanji kepada orang tua Neni saat mereka sakit parah. Nyatanya, pria busuk hati itu hanya menginginkan hartanya. Di lain pihak, Rudy marah besar. Pesanan ribuan mesin cetak kaos yang telah diproduksi dibatalkan sepihak oleh beberapa pihak pemesan. Alasannya, spesifikasi yang dibuat tidak sesuai dengan contoh yang dikirim ke toko pelanggan. Kegagalan pengiriman ini tentu saja membuat Rudy rugi miliaran rupiah. Kesedihan ini sebenarnya merupakan rencana Sam yang sengaja mengobrak-abrik bisnis Rudy agar pria itu rugi dan akhirnya mencari pinjaman. Setelah itu terjadi, maka Sam akan masuk sebagai penolong. Penolong yang akan mengambil alih harta yang seharusnya menjadi hak Neni. Berapa kira-kira kerugian yang dia dapat? Tanya Sam pada stafnya.
Hari ini dia sudah mulai ngantor lagi. Setelah 2 hari kemarin libur karena melaksanakan pernikahan dengan Neni. Kira-kira hampir 5 miliar, Pak. Ada 5 tempat yang berhasil kita bujuk untuk membatalkan pesanan, jawab pria berdasi coklat itu. Bagus. Aku suka kabar ini. Terus awasi dia. Jangan sampai dia menggadaikan aset pada pihak lain. Aku mau kalian membujuk dia untuk mau menggadaikan asetnya pada kita. Paham? Ucap Sam lagi. Staf itu pun mengangguk patuh dan kemudian pergi meninggalkan Sam dalam ruangan kerjanya. Kini tinggallah Sam dengan senyum kebahagiaannya. Rasanya puas sekali bisa membuat keluarga pria yang pernah mempermalukannya itu hancur. Sam sudah mulai pergerakannya. Maka tinggal tunggu saatnya saja Rudy akan menuai apa yang ia lakukan. Sementara itu di tempat lain, Sylvie merasa kecewa dengan Rudy. Sebab janji pria itu untuk menikahinya dibatalkan sepihak. Rudy beralasan ingin fokus pada bisnisnya yang sekarang sedang porak-poranda. Keputusan itu membuat Sylvie meradang dan berniat membuat bisnis Rudy semakin runtuh. Biar tahu rasa dia, ancam Sylvie kesal. Dia mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan bisnis pria itu.